11枚、ホースを12枚。落ち着け。これでいいのか？いや、モフモフのままでいて。Kisah ini dimulai dengan takdir yang tak terduga. Seorang pria biasa yang baru saja menikmati waktu santainya setelah ia bekerja, tiba-tiba terbangun dalam tubuh seorang anak kecil bernama Liam, putra kelima dari keluarga bangsawan Hamilton. Setelah pesta keluarga yang riuh semalam, keesokan paginya Liam dengan jiwa barunya memulai kehidupan yang luar biasa. Sebagai bangsawan muda, Liam bergerak cepat. Ia menjelajahi dimensi sekitaran dan memulai belajar ilmu sihir bersama dengan kakaknya dalam waktu yang singkat saja. Setelah menguasai dasar-dasarnya, Liam berhasil mengeluarkan sihir api pertamanya. Tergugah oleh potensi yang ia rasakan saat ini, ia pun meminta izin untuk mendalami lebih banyak buku sihir. 1 bulan kemudian, keahlian sihir Liam berkembang sangat pesat secara menakjubkan. Hal ini mengguncang kakaknya, sebab umumnya seorang butuh waktu setahun penuh untuk mencapai tingkat penguasa seperti itu. Ayah Liam yang mulai merasakan pancaran kekuatan yang luar biasa dari putranya tersebut, segera memanggilnya untuk berdiskusi dan meminta demonstrasi kemampuan Liam yang selama ini ia pelajari. Ekspresi bahagia yang tak terbendung terpancar dari wajah sang ayah. Ia segera memberikan dukungan penuh, termasuk memberinya semua buku sihir yang ia miliki, yang Liam inginkan juga tentunya. Pertemuan dengan guru misterius dan kekuatan cincin suatu hari, saat Liam berlatih keras di luar rumah, ia bertemu dengan seorang pria misterius yang berselimut dengan aura rahasia, mencekam serta mistis. Pria itu sempat mengira jika Liam menangkapnya, namun Liam mengabaikannya dengan fokus penuh pada latihan saja. Melihat bakat Liam yang benar-benar luar biasa dan juga sifatnya yang rendah hati, jauh dari kesombongan bangsawan yang seperti pada umumnya, pria misterius itu pun lalu tertarik pada seorang Liam. Dengan aura mentor, pria itu kemudian menawarkan dirinya untuk mengajarkan sihir kepada Liam. Liam menyambut tawaran itu dengan antusias sekali, yang membara di dalam hatinya. Sebagai permulaan, ia diberi sebuah cincin kuno yang berisi ratusan mantra sihir. Saat cincin itu melingkari jarinya, lebih dari 300 mantra membanjiri pikiran di dalam sekejap mata. Tanpa ragu, Liam menguji kekuatan barunya dengan merapalkan salah satu mantra, melepaskan tambahan angin yang sangat kuat. Namun, sesaat setelah serangan tersebut dilepaskan, pria asing itu pun tiba-tiba menghilang dari pandangan Liam. Dan di saat yang sama juga, seorang pelayan datang tergesa-gesa mengingatkan Liam tentang orang-orang yang mencurigakan yang masuk ke wilayahnya saat ini. Pelayan itu juga menyerahkan buku sihir titipan untuk Liam. Setelah pelayan itu kembali, sang pria misterius tiba-tiba muncul kembali. Ternyata ia tidak benar-benar pergi, hanya menyembunyikan dirinya dengan sihir. Sayangnya ia tidak bisa tinggal lama di sana. Sebelum menghilang untuk terakhir kalinya, ia memberikan pelajaran krusial, mantra untuk memanggil salamander. Liam pun merapalkan mantra itu sambil mengenakan cincin yang seketika roh salamander pun tiba-tiba muncul dan energi tersebut masuk ke dalam cincin tersebut. Pria itu juga mengajarkan cara menyerap mantra lain ke dalam cincin itu. Namun setelahnya membuat buku sihir menjadi usang. Setelah itu pria asing itu pun akhirnya benar-benar pergi meninggalkan Liam, meninggalkan pesan rahasia. Liam tidak boleh memberitahunya pada siapapun tentang dirinya, meskipun namanya tidak terungkap. Bagi Liam, pria itu adalah seorang guru yang mengajarkan pengajaran kemandirian dan juga ujian pemburu. Sebulan setelah kepergian gurunya itu, Liam terus berlatih tanpa henti, hingga ia pun menciptakan sihirnya sendiri. Kakaknya Bruno menyarankan agar Liam segera mencari jalan menuju kebebasan finansial. Bruno khawatir
keluarga Hamilton berada di ambang kehancuran karena kesalahan besar yang sang ayah lakukan. Agar tidak terikat pada nasib keluarga, Liam memikirkan ide yang cemerlang untuk mendapatkan uang yang banyak, menjual makanan unik ke wilayah lain. Kakak tertuanya Albert Fitt yang melihat kegigihan latihan dari Liam menjadi salah paham. Ia mengira jika Liam berencana untuk menggantikannya sebagai ahli waris pertama. Liam dengan tegas meluruskan bahwa ia hanya ingin hidup mandiri saja. Mendengar hal itu, Albert kemudian memperkenalkan Liam kepada guild pemburu. Setibanya di guild tersebut, Liam segera diremehkan oleh para pemburu yang memandang rendah anak kecil seperti dirinya. Mereka menolak mentah-mentah. Namun, saat Liam diminta menunjukkan kekuatannya yang ia miliki, semua orang pun terperangah. Kemampuan sihirnya sudah setara dengan tingkat tinggi. Berkat kekuatan yang mengejutkan itu, Liam langsung diberikan lisensi pemburu di peringkat B. Singkatnya, saat bersiap memulai perburuan, seorang gadis bernama Asuna secara proaktif mengajaknya untuk berburu bersama. Meskipun ajakan tersebut terkesan memaksa, Liam menerimanya karena ia menyukai sifat Asuna yang ceria dan sangat penuh bersemangat. Misi penting dan penyatuan dengan naga. Di lokasi pemburuan, mereka langsung dikepung oleh binatang buas. Untuk mengatasi situasi kritis, Liam menahan semua binatang dengan sihir yang ia miliki, memberi waktu bagi Asuna untuk menyerang dengan tenang. Setelah Master Guild mengetahui kemampuan luar biasa dari seorang Liam, ia segera meminta bantuan untuk sebuah misi genting, yaitu pembasmi ulat raksasa yang menghalangi jalan seorang tokoh penting. Sayangnya, monster itu pun jauh lebih kuat dari perkiraan Liam. Semua mantra Liam tak mempan untuk menahannya apalagi mengalahkannya, dan Asuna pun kesulitan melawannya. Setelah kegagalan awal, Liam mendapat ide jenius, menyerang dengan batu besar. Usaha itu pun akhirnya membuahkan hasil. Ulat raksasa berhasil dibasmi, dan misi selesai. Atas ketidakseimbangan kekuatan, Master Guild memberikan mereka hadiah 5 kali lipat dari biasanya. Tak lama setelah itu, tokoh penting yang dimaksud pun akhirnya tiba, bernama James Stanley. Selain statusnya yang tinggi, James ternyata juga teman dekat dari Raymond, pria misterius yang melatih Liam tempo hari. James awalnya curiga pada Liam. Ia mengira jika Liam mencuri cincin dari Raymond. Namun, setelah mendengar penjelasan bahwa itu adalah pemberian dari gurunya, James pun di sini tertawa lebar dan mempercayainya untuk menguji kekuatan Liam. James meminta mantra terbaiknya. Liam menyanggupinya dengan tantangan tersebut. Ia melepaskan serangan sihir dahsyat yang bahkan mampu untuk menghancurkan perisai sihir terkuat. Terkesan dengan bakat sihir yang dimiliki oleh Liam, James akhirnya menganugerahi Liam gelar kesatria untuk membantu ambisinya di masa depan. James kemudian menceritakan bahwa Raymond memang suka berbuat iseng. Ia bertanya apakah Liam pernah dikerjai olehnya. Liam teringat surat Raymond yang menjanjikan emas di dasar danau. Emas itu ternyata hanya jebakan kecil, serbuk yang harus ditaburkan untuk membuka jalan rahasia menuju ruang bawah tanah. Di sana Liam menemukan hadiah yang sesungguhnya seperti apa yang Raymond katakan, yaitu buku sihir tingkat maksimum. Dengan buku itu, Liam kini bisa membuka portal menuju ruang dimensi lain. Yang dimana portal ini bisa digunakan untuk menyimpan barang atau perlindungan dari serangan musuh. Setelah menjalankan misi bersama, Asuna menyadari bahwa ia menjadi lebih kuat sekarang. Guildmaster menyarankan ia menjadi familiar. Liam lalu memulai kontrak. Meskipun terikat, kekuatan yang diperoleh sangat besar. Asuna bahkan dengan berani menyarankan temannya Jody untuk melakukan kontrak serupa. Jody pun pada akhirnya familiar dan memperoleh kemampuan unik untuk memperlambat penuaan dan juga mempercepat penyembuhan. Penolakan Liam dan juga gelar Baron yang mengejutkan. Liam kembali bertemu dengan James yang menyampaikan bahwa Putri Scarlet sangat tertarik pada para familiarnya.
dan meminta Liam melakukan akrobat pertunjukan. Liam menolak dengan tegas. Ia tidak ingin mempermalukan familiarnya sebagai seorang budak, melainkan sebagai teman. Padahal belum pernah ada yang berani menolak permintaan Putri Scarlet. Namun justru karena sikap Liam yang jujur dan juga berani ini, seorang putri merasa terhibur dan memutuskan memberinya sebuah gelar Baron sebagai hadiah untuk Liam. Kabar promosi mendadak ini menggemparkan semuanya. Bruno datang menemui Liam untuk mengucapkan selamat dengan sangat bangga. Adiknya kini memiliki status yang lebih tinggi dari ayah mereka sendiri. Namun malam harinya, suasana berbeda terasa. Sewaktu Liam bertemu dengan Albert Fit, Albert kesal dan merasa terhina karena kini statusnya lebih rendah dari sang adik. Amarahnya memuncak hingga ia pun melampiaskan kekesalannya kepada seorang pelayan yang ada di sana. Keesokan harinya, Liam membentuk partian pemburu dengan Asuna dan juga Jody. Jody sebagai pemanah akan menyerang dari belakang, sementara Asuna maju dengan teknik pedangnya yang mumpuni. Liam merapalkan sihir peningkatan akurasi untuk Jody. Asuna meminta sihir penambahan kekuatan, tetapi Liam menolaknya demi keselamatan karena ia khawatir akan memberi beban berlebih kepada tubuh Asuna. Krisis naga iblis terbongkarnya rahasia Liam. Hari itu berjalan lancar, namun ketika kembali ke guild, suasana berubah menjadi panik. Terungkap bahwa Albert Fit demi menyaingi pencapaian Liam, ia nekat melepaskan segel naga iblis dan memerintahkan pasukannya untuk segera menyerang. Upaya gila itu pun gagal total dan membahayakan banyak orang. Liam bergegas ke lokasi, menemukan bahwa pasukan Albert saat ini kondisinya terluka parah. Sebagai adik yang baik, ia merasa bertanggung jawab untuk membereskan kekacauan ini. Naga iblis utama memang butuh waktu memulihkan kekuatan, tetapi anak-anak naga sudah bergerak dan mulai menyerang. Liam belum cukup kuat untuk mengalahkan mereka, tetapi berkat kecerdikannya, ia menyelesaikan krisis dengan memindahkan naga-naga kecil ke dalam portal dimensinya. Kini hanya naga iblis saja yang tersisa. Para penyihir segera mencoba untuk menyegelnya kembali. Saat itulah naga iblis bernama Radon tiba-tiba berbicara kepada Liam, menyatakan ketertarikannya pada sesuatu di dalam diri Liam. Berkat kecerdasan dan kekuatan ini, Liam berhasil mengatasi kekacauan yang diciptakan oleh Albert Fit. Albert hari itu pun merasa putus asa menghadapi hukuman berat, bahkan ancaman pencabutan hak waris. Keesokan harinya, saat Liam berlatih di hutan, Putri Scarlet secara kebetulan melihatnya, dan ia pun merasa penasaran bagaimana Liam bisa mengalahkan naga iblis. Sang putri segera mendekatinya dan menarik perhatian banyak orang, legenda Dewa Naga dan juga fisik kenegaraan. Setelah mengetahui bahwa seekor naga telah menyatu dengan tubuh Liam, James menjelaskan asal-usulnya. Berdiri bangsa, dahulu 3 naga bertarung dan naga pemegang bergabung dengan seorang manusia untuk membangun bangsa ini dengan sihir suci tentunya. James merasa Liam telah menghidupkan kembali legenda pendirian bangsa. Namun James khawatir Radon yang disegel oleh keluarga Hamilton akan membalas dendam pada negeri ini. Liam menenangkan James, meyakinkannya bahwa Radon tidak menyimpan dendam sama sekali, melainkan ia tertarik pada kehidupan manusia yang dijalani Liam. Setelah berbicara dengan James, Liam pergi ke guild pemburu. Asuna dan Jody memberitahunya bahwa banyak pemburu ingin bergabung dengannya. Liam juga menerima surat undangan dari kalangan bangsawan yang ingin bertemu dengannya sebagai calon pasangan. Popularitas mendadak ini mengejutkan Liam. Ia merasa belum pernah sepopuler ini sebelumnya. Bahkan di kehidupan lalunya, Liam kemudian menunjukkan kepada familiarnya bahwa ia telah menguasai sihir portal dimensi sepenuhnya. Dan juga berkat peningkatan energi sihir, ruang di balik portal jauh lebih luas saat ini, cukup untuk menampung satu rumah utuh di sana. Dan ia melakukan berbagai eksperimen sihir, juga bahkan menciptakan pencahayaan alami menggunakan sihir. Keesokan harinya,
Radon meminta Liam untuk pergi ke sebuah hutan dan masuk ke tempat rahasia yang dihuni oleh para peri. Awalnya, para peri ketakutan melihat manusia datang, tetapi saat Liam menjelaskan, ia diutus oleh Radon untuk melindungi mereka. Kepercayaan pun pada akhirnya mulai tumbuh. Hal pertama yang Liam lakukan adalah membuat kontrak familiar dengan mereka dan memberi nama kepada setiap peri untuk meningkatkan resonansi sihir mereka. Para peri berterima kasih dan menyukai Liam sejak saat itu, bahkan bersedia menerima perintahnya. Liam meminta mereka membangun desa dan menetap di sana. Sayangnya, rumah yang dibangun para peri tidak terlihat seperti rumah pada umumnya. Di tengah kekaguman Liam pada tempat tinggal peri yang unik, tersiar kabar mencemaskan. Salah satu peri ditangkap oleh sekelompok bandit. Liam tak tinggal diam tentunya. Ia segera bertindak, menyelamatkan sang peri dan memberi pelajaran kepada para bandit tersebut. Merasa tempat itu tidak aman lagi, Liam memutuskan untuk memindahkan para peri ke dalam ruang dimensinya, lalu membawanya ke wilayah keluarganya agar terlindung dari serangan bandit di kemudian hari. Para peri yang terkesan dan merasa aman sekarang kemudian memohon Liam untuk menjadi raja mereka. Meskipun awalnya merasa asing, Liam akhirnya menerima takdirnya sebagai pemimpin para peri, membangun negeri monster dan ancaman dari luar. Ada satu tempat yang diyakini cocok untuk membangun bangsanya sendiri, sebuah wilayah kuno yang dikenal sebagai Tanah Perjanjian yang dulunya telah disegel oleh Dewa Naga. Di bawah arahan para ahli, pembangunan desa maju sangat pesat. Liam fokus membersihkan area dari monster dan memperluas wilayahnya. Putri Scarlet sebagai keturunan darah naga terpikat oleh sihir Liam. Ia merasa terdorong untuk mengabdi kepada Dewa Naga Radon yang kini bersatu dengan Liam. Radon menyarankan mereka pergi ke utara untuk masuk ke sana. Liam harus menjinakkan golem naga yang menjaga tempat itu dengan menghapus salah satu huruf di dahinya. Setelah berhasil, Scarlet memilih tinggal sementara di sana untuk memulihkan lukanya. Sementara Liam kembali untuk memimpin pembangunan. Sayangnya ia mendapati desa dalam kondisi kacau saat ini. Sekelompok manusia serigala telah menyerang dan menghancurkan sebagian bangunan. Liam di sini mencoba bernegosiasi damai, tetapi karena mereka menyerang terlebih dahulu, Liam terpaksa melawan. Setelah pertempuran, Liam menjelaskan bahwa ia adalah utusan Radon. Karena manusia serigala itu juga pengikut Radon, mereka menyesali perbuatan mereka. Sebagai kompensasi, mereka bersumpah setia kepada Liam dan membantu pembangunan desa. Pemimpin mereka yaitu Chris, yang awalnya dikira jantan, ternyata adalah serigala betina. Meskipun manusia serigala memperbaiki pembangunan, Liam berharap bisa mempercepat proses dengan sihir. Sayangnya tidak ada mantra yang bisa ia gunakan saat ini. Radon menyarankan Liam menciptakan sihir baru. Dengan petunjuk Radon, Liam berhasil menciptakan mantra sihir yang dapat melindungi objek dari kerusakan apapun. Konvirtasi pasukan manusia dan juga perektuan troll. Suatu hari, Reina datang membawa kabar mendesak. Pasukan manusia mengejar para peri. Liam segera meminta pasukan itu untuk mundur, tetapi mereka menolak dengan keras. Liam terpaksa menghadapi mereka dengan kekuatannya sendiri. Setelah insiden itu, Liam membuat kontrak dengan memberi nama kepada 100 peri, meningkatkan populasi desa secara drastis. Saat melapor kepada Putri Scarlet, ia menjelaskan bahwa pasukan itu berasal dari negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Tanah Perjanjian. Scarlet memperingatkan bahwa pengintai lain akan segera datang untuk merebut wilayah tersebut. Untuk mempertahankan wilayahnya, Liam memutuskan membentuk pasukan tempur yang terdiri dari manusia, serigala, dan juga menjalin kerjasama dengan negara tetangga untuk mengurangi ancaman yang akan datang. Liam menggunakan sihir transmisi untuk mengunjungi kediaman Putri Scarlet di ibu kota tentunya. Di sana ia merasakan aura Radon dari patung dewa naga warisan keluarga Scarlet. Dengan sihir khusus, patung itu pun dapat berubah menjadi baju jirah yang meningkatkan kekuatan pemakainya secara signifikan.
Setelah urusan selesai, Liam kembali ke desa dan mengawasi perkembangan pembangunan. Tak lama, Raina melaporkan ada sekelompok troll di dekat sana, makhluk kejam yang suka berkelahi. Liam meminta Raina menunjukkan lokasinya. Liam tiba di wilayah mereka dan menyampaikan niatnya untuk merekrut mereka menjadi pembangun negaranya. Namun pemimpin troll menolak mentah-mentah dan langsung menyerang. Serangan pemimpin troll memiliki daya hancur yang luar biasa. Saat lengah, kaki Liam sempat terperosok ke dalam sebuah lubang retakan dari tanah. Menyadari bahaya, ia segera mengenakan baju jirah sihirnya untuk perlindungan dan melihat Liam mampu bertahan dan bahkan jauh lebih kuat sekarang. Pemimpin troll menghentikan serangannya seketika dan ia pun bersedia mendengarkan Liam. Liam menjelaskan tujuannya, memperingatkan bahwa pasukan manusia mungkin juga akan memburu para troll. Untuk membuktikan perkataannya tersebut, para troll meminta diantar ke desa. Setelah melihat dengan mata kepala mereka sendiri, mereka pun akhirnya percaya dan memutuskan mengikat kontrak menjadi familiarnya. Keesokan harinya, Liam menugaskan para troll untuk mengangkut mineral langka dari pegunungan. Ia berencana mengekstrak logam dan juga memproduksi baju jirah sihir secara massal. Berkat sihir, prosesnya pun berjalan dengan efisien, dan Liam bahkan meningkatkan kualitas jirah dengan memberikan nama khusus pada setiap pasangan. Untuk saat ini, ia baru berhasil membuat 15 pasang saja yang langsung didistribusikan kepada pasukan saat pasukan berlatih. Mengenakan baju jirah buatan Liam, sekelompok bandit memasuki wilayah desa. Melihat para peri, para bandit pun bersiap untuk menangkap mereka dan menjual mereka pada seseorang yang berani membayar dengan harga yang tinggi. Ketika mereka bersiap untuk menyerang, Raina meminta salah satu rekannya menghadapi para bandit itu. Para bandit mengira peri ini tidak akan melawannya, namun peri yang ditugaskan siap bertarung dan melumpuhkan mereka sendiri. Saat Liam sedikit lengah, salah satu bandit pun mencoba menyergapnya secara diam-diam. Namun Liam dengan mudah melepaskan diri dan mengalahkan bandit itu hanya dengan satu pukulan saja. Menyadari kekuatan Liam yang tak tertandingi, para bandit membatalkan niat jahat mereka dan segera melarikan diri. Putri Scarlet meminta Liam dan juga teman-temannya yang lain merahasiakan keberadaan Dewa Naga dari semua orang. Sebagai imbalannya, ia memberikan bayaran dalam jumlah yang sangat besar. Asuna dan Jody menerimanya, tetapi Asuna meminta Liam yang menyimpan saja, merasa uang itu lebih aman di tangan Liam. Tak lama setelah itu, Asuna dan Jody membelanjakan sedikit uang mereka untuk membeli buku sihir yang Liam butuhkan. Saat makan di kedai, Liam menceritakan bahwa ia telah membentuk satu negara dan bertanya apakah Asuna dan juga Jody ingin tinggal di sana. Tentunya saja, mereka sangat ingin ikut sebagai familiarnya. Sebelum berangkat, Liam mencoba mantra dari buku sihir baru, menciptakan dusbok, tempat penyimpanan yang dapat menampung barang sebanyak mungkin. Berbeda dengan kotak item biasa, benda yang disimpan di dusbok tersebut akan cepat hancur karena aliran waktu di dalamnya berjalan jauh lebih cepat. Setelah eksperimen, mereka menyadari bahwa 1 menit di dusbok setara dengan 1 tahun di dunia nyata. Liam kemudian membawa Asuna dan juga Jody ke negaranya. Mereka di sana disambut hangat dan segera mengadakan pesta kecil-kecilan. Keesokan harinya, saat warga sedang memanen buah bersama, salah satu warga digigit vampir. Gigitan itu membuatnya mengamuk dan menyerang temannya sendiri. Beruntung, Liam ada di sana. Ia segera menyembuhkannya sebelum orang itu benar-benar berubah sepenuhnya menjadi vampir. Tak lama setelah itu, dilaporkan ada gerombolan vampir dengan jumlah tak main-main, yaitu lebih dari 10.000 di wilayah utara. Liam segera memerintahkan evakuasi warga dan mengumpulkan informasi. Laporan penjaga menyebutkan bahwa para OG kewalahan melawan jumlah musuh yang masif. Selain itu, ada satu vampir yang berbeda. Makhluk itu mampu membangkitkan kembali vampir yang telah dikalahkan. Liam menyusun strategi dengan sangat cepat. Ia mengajak Raina dan yang lainnya untuk menghadapi vampir. Ketika mereka mendekat, Liam menghalau mereka dengan sihir air. Sementara Chris dan yang lainnya membantu dengan cara mereka masing-masing. Namun setelah vampir berhasil dikalahkan, sosok Dracula pun
pun tiba-tiba muncul. Ia mampu membangkitkan pasukan vampir yang tumbang. Agar Dracula tidak lagi bisa memerintah pasukannya, Liam membawanya ke lokasi lain untuk bertarung langsung. Sayangnya, semua serangan sihir tak mampu dan tak mempan melawan Dracula. Dracula pun mengklaim jika dirinya abadi karena sejak awal ia tidak pernah benar-benar hidup. Namun, Liam punya satu cara terakhir. Ia mengurung Dracula ke dalam dusbox miliknya. Tepat waktu bergerak sangat cepat. Dengan cara ini, Dracula tidak akan pernah bisa keluar lagi. Dan ancaman pun berakhir. Sesaat setelah Dracula dikalahkan, para vampir yang melayaninya tiba-tiba melemah. Taring mereka menjadi rapuh. Mereka telah bebas dari kendali Dracula saat ini. Tetapi tubuh mereka perlahan kehilangan bentuk karena hilangnya sihir Dracula. Liam tidak ingin membiarkan mereka binasa. Ia mencoba menyembuhkannya dengan mantra suci, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Radon menyarankan Liam mengubah mantranya menjadi sihir area. Liam mengikuti saran itu, melepaskan sihir suci area yang menyembuhkan mereka semua. Namun, efek sampingnya, Liam kehilangan kesadarannya karena energinya terkuras cukup banyak. Setelah pulih, Liam mengumpulkan semua vampir yang diselamatkan. Ia ingin membuat mereka lebih kuat dan tahan terhadap sinar matahari. Ia membuat kontrak familiar dengan mereka semua untuk membantu evolusi mereka. Sementara itu, seorang bangsawan mengawasi Liam dari kejauhan, memerintahkan bawahannya untuk terus memantau apakah Liam adalah pahlawan atau calon Raja Iblis berikutnya. Pengakuan sebagai raja dan juga menemukan sihir kuno. Saat Liam mengawasi pembangunan kota, Guy datang melaporkan bahwa ada manusia mengaku sebagai pedagang dan ingin bertemu dengan raja di negeri ini. Liam merasa ia bukan raja, tetapi Guy menegaskan bahwa tak ada yang pantas menyandang gelar itu selain Liam sendiri. Radon bahkan mendukungnya, secara resmi mengakui Liam Hamilton adalah raja di wilayah ini. Beberapa waktu kemudian, Liam bertemu dengan Putri Scarlet kembali yang telah menyelidiki kerajaan Jamil. Scarlet menemukan bahwa para menteri kerajaan menyembunyikan sesuatu. Selain itu juga, Liam mengunjungi ruangan rahasia yang menyimpan mantra-mantra kuno dan sihir-sihir terlarang. Melihat mantra-mantra itu, semangat Liam pun kembali berkobar. Ia segera mengamankan dan mempraktikkan. Hasilnya sangat mengesankan. Liam menguasai sihir kuno dalam waktu yang sangat singkat. Salah satu kemampuan yang ia kuasai adalah perisai mutlak, pelindung untuk dapat memblokir sepenuhnya satu serangan fisik atau sihir. Dengan seiring bereksperimen, Liam memulai pengembangan versi mantra kuno miliknya sendiri tanpa buku sihir. Insiden pertarungan dan juga ancaman 3 negara. Di hari yang berbeda, rombongan bangsawan dari kerajaan Palta datang dengan tujuan mengejutkan, mengatur pernikahan antara Liam dan juga seorang gadis bernama Flora. Liam segera dipertemukan dengan Flora. Karena ini urusan penting, Liam segera mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam. Namun sebelum mereka masuk, serangan kejutan dilancarkan. Liam beraksi secepat kilat. Andai saja ia terlambat, Flora pasti terluka serius. Di saat yang sama, orang-orang yang mendampingi Flora tiba-tiba saja menghilang, membuat Liam curiga dialah dalang dari serangan ini. Liam meminta bantuan Scarlet untuk menyelidikinya. Scarlet berasumsi pelaku sengaja menciptakan insiden ini sebagai alasan untuk menyerang negara Liam. Scarlet juga mengungkapkan bahwa pendamping Flora adalah tangan kanan raja yang terlibat dalam operasi mata-mata. Saat memeriksa Flora, Scarlet mengenalinya. Flora adalah putri tersembunyi yang disembunyikan Adipati. Saat sadar, Flora meminta Liam menjauh darinya karena ia memiliki sebuah kutukan yang dapat membunuh siapapun yang mendekati Flora. Namun dengan kekuatan sihirnya, lagi-lagi Liam pun berhasil menghapus kutukan tersebut karena kerajaan Palta telah mencoba mencelakainya. Liam menawarkan perlindungan kepada Flora untuk tinggal di wilayahnya. Ia berjanji akan menjamin keselamatan Flora. Liam berdiskusi dengan Scarlet secara rumit,
tentang cara menghadapi tekanan dari 3 negara tetangga sekaligus. Scarlett menyarankan Liam menunjukkan kekuatannya dengan menerbitkan mata uang dan juga kualitas lebih tinggi dari mata uang yang ada. Singkat cerita, setelah mata uang itu diedarkan, kakak tertua Liam yaitu Albert Fitt tiba-tiba mengirim surat perjanjian dagang. Sayangnya isinya sombong dan terkesan meremehkan. Scarlett yang membacanya langsung marah dan merobek surat itu. Sementara itu kakak Liam yang lain yang bernama Bruno mendekati Liam dengan cara yang lebih baik dan juga sopan. Meskipun lebih tua, Bruno menunjukkan rasa hormat dengan datang langsung ke negeri para monster. Berdasarkan analisanya, Bruno yakin wilayah ini akan menjadi pusat perdagangan yang sangat menguntungkan. Ia meminta izin berdagang dengan janji akan mematuhi hukum dan juga membayar pajak dengan taat. Sebagai saudara yang rasional dan kompeten, Liam menerima kerjasama tersebut dengan tangan terbuka tentunya. Setelah urusan selesai, Liam masuk ke dalam dimensi lain untuk berlatih bersama dengan Radon dalam wujud manusianya. Di bawah bimbingan Radon, Liam terus melatih kekuatan sihirnya. Dalam satu latihan saja, ia diminta menarik tambang menggunakan sihir, bertujuan melatih kendali dan juga kepekaan terhadap sihir orang lain. Ujian terakhir Radon adalah Liam harus bisa mengeluarkan serangan sihir sebanyak mungkin. Hasilnya benar-benar luar biasa. Meskipun energinya terbatas, Liam mampu meluncurkan lebih banyak serangan dari sebelumnya. Menurut Radon, ini karena Liam telah belajar menggunakan kekuatannya dengan lebih efisien. Di sisi yang lain, kota yang dibangun Liam kini telah tumbuh menjadi lebih besar. Ia rutin mengadakan pengarahan untuk memastikan semua berjalan lancar. Raina melaporkan bahwa pembangunan di wilayah utara hampir selesai, tetapi kekurangan air dan juga garam. Agar masyarakat mandiri, Liam mendapatkan ide brilian, menciptakan akses ke laut hanya menggunakan sihir yang ia miliki. Dengan membuka portal menuju lautan, ia menciptakan genangan air asin berukuran besar yang membentuk lautan kecil. Airnya tidak akan pernah habis, terisi otomatis dari laut melalui portal yang ia buat. Suasananya mirip dengan pantai sungguhan, membuat Asuna dan yang lain tertarik untuk berenang. Mereka bersenang-senang di pantai buatan itu. Kehadiran para wanita membuat Liam gugup, karena menurutnya mereka semua sangat cantik dan juga menawan. Beberapa waktu kemudian, Liam bertemu kembali dengan Scarlett yang terlihat murung. Bawahannya membawa kabar buruk. Salah satu wilayah kerajaan Jamil mengalami kekeringan parah. Liam dengan senang hati menawarkan diri untuk menyuplai air ke sana. Tetapi beberapa bangsawan menolak karena khawatir harga diri mereka terganggu atau merasa berhutang. Scarlett kemudian menyampaikan bahwa mereka memutuskan menangani bencana ini seorang diri tanpa bantuan siapapun. Radon menyarankan Liam untuk mencoba membuat hujan dengan mantra tingkat tinggi, tetapi Liam memilih solusi lain yang lebih bisa diterima. Ia menawarkan kerjasama dengan kakaknya yang masih bangsawan di Jamil untuk mendistribusikan air ke daerah terdampak bencana tersebut. Ini memungkinkan keluarganya berkontribusi dan Liam bisa untuk memperkuat pengaruhnya secara diplomasi. Mobilitas penduduk menghidupkan kota, mata uang beredar luas, dan perdagangan berkembang pesat. Untuk menjadikan kerajaan pusat perdagangan utama, Liam memutuskan membangun infrastruktur jalan yang layak untuk dilewati. Berbeda dari zaman itu, jalan yang dibangun Liam terlihat modern, menggunakan aspal dan juga batu kerikil yang dipanaskan oleh sihir, menciptakan jalan yang sangat kuat. Setelah pengaspalan selesai, Liam memperluas jalur hingga ke perbatasan terpelosok, merasa jalur yang terhubung ke negara lain jauh lebih penting untuk logistik. Namun, ia menyadari kekurangan yang ia miliki. Jika permukaan jalan datar bisa menimbulkan genangan air sewaktu-waktu, ia memperbaiki desainnya agar sedikit miring, memungkinkan air lancar dan tidak tergenang. Saat tim lain mengaspal jalan, Liam membuat tempat bersandar dari tambang untuk melatih keseimbangannya. Hasilnya melebihi pikirannya sendiri. Ia memperoleh kemampuan baru dari hal itu, yaitu mendeteksi perbedaan halus dalam gelombang sihir. Berkat ini, Liam menyadari banyak mata-mata dari 3 negara berkeliaran di wilayahnya. Khawatir
Liam menemui Scarlet kembali untuk berdiskusi. Ia ingin tahu kekuatan militer ketiga negara tersebut. Scarlet kemudian menjelaskan, karena saling berhati-hati, Jamil dan Palta masing-masing punya sekitar 20.000 pasukan, sedangkan Conquistador memiliki 50.000 pasukan, mengingat wilayah Liam hanya berpenduduk 10.000 dan jumlah tentaranya terbatas. Ia juga harus berhati-hati menghindari konflik terbuka bersama dengan 3 negara tetangga yang lain. Sambil pembangunan jalan terus berlanjut, Liam beralih ke penambangan High-Mithril, yaitu bahan langka untuk membuat baju jirah sihir bagi seluruh pasukannya nanti. Setelah jalur tambang ditemukan, Liam mengerahkan pekerja untuk segera menambang. Dalam percakapannya dengan Raina, Liam segera mendapatkan sebuah ide baru. Melihat bakat sihir para peri yang mereka miliki, Liam terpikir untuk membuat Magicpedia secara massal. Ia menanam Magicpedia tersebut di bawah jalan. Dengan ini para peri bisa mengakses berbagai mantra dan berkomunikasi jarak jauh melalui jaringan sihir. Berkat inovasi ini juga, kota yang dibangun Liam menjadi kota sihir pertama, tempat teknologi dan juga sihir kuno berpadu sempurna, aliansi dengan Dragon Knight, dan penemuan kristal sihir. Ketika Liam menunjukkan fasilitas sihir yang ia bangun, Flora sangat bangga padanya, terkesan dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Liam sebagai familiar dan juga sekaligus calon pengantin Liam. Tak lama kemudian, ada tamu yang ingin bertemu dengannya, Dragon Knight dari kerajaan Conquistador. Liam pun segera menemui mereka. Sejak kedatangan mereka, naga yang mereka tunggangi tampak ketakutan. Siala, kapten pasukan dari putri ke-19 kerajaan Conquistador, tanpa basa-basi langsung menantang Liam untuk berduel dengannya. Tujuannya hanya satu, yaitu menguji apakah Liam memang pantas bergabung dalam misi aliansi dengan Conquistador. Melihat Siala yang berniat jahat, Liam menerima tantangan tersebut. Sejak awal, Siala menyerang dengan kecepatan yang sangat tinggi dan juga presisi. Liam menciptakan perisai mutlak untuk menahan serangan fisik dan juga sihir. Tetapi perisai itu tidak mampu menahan serangan dari pedang suci Siala, memaksa Liam untuk menghindar. Setelah beberapa saat, Siala mengakui kekuatan Liam dan menghentikan pertarungan itu, lalu mengajaknya untuk mulai berdiskusi damai. Siala menyampaikan bahwa Conquistador ingin membentuk aliansi dengan syarat perjanjian non-agresi militer. Bagi Liam, ini tawaran yang sangat menguntungkan. Conquistador memang sengaja mengajukan syarat ini karena leluhur mereka melarang keras menyentuh mahkota naga. Setelah menyepakati aliansi, Liam mengajak Siala untuk berkeliling kotanya. Siala pun terkejut melihat kristal sihir terbentuk dari akumulasi sihir terbuang. Liam langsung bersemangat mencarinya. Namun, Radon menjelaskan kristal itu tidak berguna untuk sihir, tetapi memiliki nilai jual sangat tinggi, bahkan bisa melebihi harga berlian. Kristal ajaib itu berpotensi menjadi komoditas khas dan sumber pendapatan besar bagi negara. Liam kemudian mengirimkan kristal sihir berkualitas tinggi sebagai hadiah ke kerajaan Conquistador yang menyukai kristal tersebut tentunya, dan mengirimkan juga hadiah-hadiah lain sebagai tanda persahabatan bagi dua negara ini.